Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024 yang harus teman-teman honorer ketahui. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K 2024 pada hari ini, BKN memberikan pengumuman terbaru melalui media sosialnya yang menyampaikan ada dua hal yang akan ditunggu para pelamar seleksi CSN 2024 mulai 17 November mendatang. Nah, catat dua hal ini saat 17 November nanti. Yang pertama adalah berkaitan dengan mulainya pendaftaran seleksi P3K periode 2. Kemudian, yang kedua adalah mulai pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2024. Nah, berkaitan dengan seleksi P3K periode kedua, di sini BKN juga sudah mengeluarkan edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K BKN untuk tahun anggaran 2024 maksud kami, yang pengumumannya bisa kita lihat di sini teman-teman. Tentunya hal ini berkaitan dengan penataan non-ASN bagi pelamar yang masuk kategori yang bisa mendaftar di periode kedua. Tentunya harus mempersiapkan berkas-berkas yang sudah diumumkan nanti setiap instansi, seperti pas foto terbaru, kemudian KTP, surat amaran tertulis, tangan ataupun diketik sesuai dengan arahan instansi masing-masing, kemudian ijazah asli, transkrip nilai, surat keterangan memiliki pengalaman, dan seterusnya, teman-teman. Dan untuk jadwalnya sendiri, di sini juga sudah disampaikan secara detail BKN bahwasanya kegiatan untuk pengumuman seleksi ini dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2024. Selanjutnya untuk pendaftaran dimulai dari 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ini lebih kurang 1,5 bulan ya teman-teman kalau kita hitung masa pendaftaran untuk periode kedua ini. Sedangkan untuk seleksi administrasinya dimulai dari 16 Desember sampai dengan 3 Februari 2025. Cukup waktu yang panjang ya untuk seleksi administrasinya. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya 4 sampai dengan 18 Februari 2025 dan masa sangga 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Dan kalau kita cek untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya yang tahap 2 ini atau periode 2 itu di bulan Maret teman-teman, 24 Maret sampai dengan 8 April 2025. Nah, berkaitan dengan periode kedua ini, instansi yang sudah kami dapatkan juga sudah mengumumkannya. Ini salah satu instansi yang sudah menyampaikan perihal untuk jadwal tahap 2 atau periode kedua pengadaan P3K di lingkungan instansi pemerintah daerah. Di sini disampaikan untuk periode 2 ini diperuntukkan bagi pelamar seperti guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik atau Data Pokok Pendidikan, Kemendikbudristek, dan aktif mengajar paling sedikit. Nah, di sini ada catatan penting yang harus teman-teman ketahui untuk yang guru, yaitu paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dan ini bisa teman-teman cek di info GTK ya teman-teman, di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian yang kedua adalah pegawai non-ASN, tenaga kesehatan atau tenaga teknis yang tidak terdaftar dalam pangkalan database BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi yang bisa mendaftar tentunya adalah honorer yang masih aktif bekerja teman-teman, dan masa kerjanya minimal 2 tahun. Dan untuk jadwalnya di sini juga disampaikan ya, berkaitan dengan mulai pendaftaran, pengumuman, dan seterusnya. Dan di sini juga ada penjelasan berkaitan dengan pelamar kategori 2 di atas dapat melamar pada formasi jabatan yang tersedia pada lampiran 1 pengumuman ini, baik formasi yang sudah ada pelamar
maupun belum ada pelamar dari peserta pelamar jadwal 1. Jadi bisa diisi teman-teman informasi yang sudah ada pelamar maupun belum ada pelamar untuk yang jadwal tahap 1-nya. Kemudian di sini diperjelas lagi bagi pelamar guru dan guru non-ASN dari guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, yaitu paling sedikit 2 tahun mengajarnya atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar, ini wajib mengunggah surat keterangan aktif mengajar sesuai dengan lampiran 2. Dan kalau kita cek di lampirannya teman-teman, nah ini adalah untuk MP3K guru tadi ya, untuk lampirannya. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi untuk formasinya, ya, formasi yang bisa dilamar tentunya sesuai dengan penjelasan pengumuman instansi sudah disampaikan juga di lampiran pengumuman instansi. Nah, silakan teman-teman cek di website BKD ataupun BKPSDM-nya berkaitan dengan pengumuman periode 2 ini untuk pengumuman lebih lanjut ataupun ketentuan dan formasi barangkali sama seperti yang instansi kami dapatkan di sini penjelasannya berkaitan dengan formasi-formasi ya untuk yang bisa dilamar di periode tahap 2 seperti yang kami tampilkan saat ini. Ada keterangan alokasi kebutuhan dan seterusnya untuk P3K periode 2 baik itu untuk P3K guru, teknis dan juga kesehatan teman-teman. Nah, itu untuk periode kedua yang sudah secara resmi disampaikan BKN dan juga instansi. Dan untuk yang periode 1 tentunya sampai saat ini untuk tahapan kegiatan seleksi P3K tinggal menunggu untuk penarikan data final karena hari ini adalah hari terakhir pengumuman pasca masa sanggah bagi setiap instansi. Tentunya silakan dicek bagi teman-teman pelamar periode 1 yang sudah melakukan sanggah, hari ini adalah hari terakhir pengumuman pasca masa sanggah dan di besok tanggal 12 November itu sudah penarikan data final teman-teman yang akan tentunya data final ini digunakan peserta yang akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk nantinya mengikuti tahapan rankingan ya tanpa menggunakan nilai ambang batas tentunya di tahun ini melalui perankingan, di ranking melalui peringkat terbaik tentunya juga disesuaikan juga dengan atau diurutkan maksud kami sesuai prioritas untuk mengisi lowongan-lowongan formasi yang tersedia di setiap instansi atau tentunya yang sudah teman-teman lamar ketika di portal SSJSN BKN. Baik, itulah informasi yang dapat kami berikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi